Oke, malam teman-teman ya, sambil nunggu yang lain ya. Hari Senin biasanya marketnya ada boring ya, biasanya nonton juga dikit. So kita uh, sambil screening ya, apa kira-kira yang menarik untuk satu minggu ini. Gimana performance selama satu minggu ini kalau dari IHSG atau dari tradingan kita? Sebelumnya mungkin saya show dikit ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini sebenarnya rekapan kita untuk IHSG atau sebenarnya performance kita waktu Januari ya. Jadi so far kalau Januari ini kita ada, oke, mungkin udah kelihatan ya. Kita udah ada taking profit di MAPI, MAPA, Medco, ya PGO sih kita BP, terus ada ISAT yang udah lama ya, hampir berapa lama itu, kurang lebih 87 hari ya dari pertama kali head entry. Terus ada Arto, tapi kita ada cut loss di PTRO sama AMRT. Jadi kalau kita lihat ya so far benchmark sama kita punya performance satu tahun lalu itu kurang lebih di berapa nih, 3% something ya, 3% something ya performance kita. Jadi kalau per bulan ini ya, per Januari aja kita udah kurang lebih 5%, seharusnya sesuai dengan benchmarknya selama satu tahun kemarin ya, bisa bilang above the average lah. Oke, lalu kira-kira sebenarnya apa sih yang kita cari dari tahun ini ya? Kalau kita lihat ya, masih sama ya. Kalau tahun lalu kita bicara soal rate cut, tahun ini kita mungkin masih melanjutkan rate cut-nya akan kejadian di kapan? Maret kah? Atau di Juni kah? Atau berapa kali pemotongan? Tapi anyway, kalau dari kemarin ya, the Fed kan memang lebih dovish ya. Jadi kalau market itu ngelihatnya mungkin the Fed akan mulai memajukan rate cut ini lebih early, mungkin di sekitar Maret ya. Tapi kemarin dari data-data ekonomi itu sepertinya kalau untuk Maret itu nggak bakal kejadian di Maret lah intinya. Jadi mungkin di first half, setelah lewat first half ya, itu mungkin baru akan ada rate cut. Tapi anyway, mau rate cutnya kapan? Ya jelas rate cut ini udah pasti kejadian di tahun ini. Nah, mau 2 kali, 3 kali itu berapa kali pun itu jadi nggak jadi soal. Nah, tinggal apakah market udah pricing in apa enggak. Nah, kalau kita ngomong soal pricing in apa enggak, ya sebenarnya dari IHSG ini ya, dari bulan November itu udah pada naik ya, sampai kemarin all time high-nya 7377, sempat buat all time high di berapa nih, di 7403 ya, 7403. Tapi dia ditutup cuman shadow doang ke atas ya. Nah, berarti kalau kita lihat IHSG ini sebenarnya udah mulai peak ya. Nah, kita bisa lihat dari apa nih? Sejak dia menyentuh level resistannya ya, mungkin kalau kita lihat market atau trader ini cenderung ambil aksi profit taking ya, apalagi udah mulai masuk dari November. Lalu setelah dia profit taking 1, 2, 3 hari sampai hari ini ya, sebenarnya masih belum ada recovery ke atas juga ya. Nah, apa yang kita antisipasi dari IHSG? Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya. Ini kan ada ruangan gap kurang lebih di 7075 sampai 7115 ya. So kalau kita mau bicara pesimis skenario-nya mungkin 7075 gapnya ditutup di situ, barusan IHSG-nya akan rebound. Nah, ini mungkin satu perspektif ya. Yang pertama, yang kedua, kalau kita lihat kemungkinan apa yang bakal jadi. Nah, ini kalau dari titik high yang terakhir ya. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat lebih jelas. Nah, ini pernah kejadian high-nya di mana nih? Di April, terus di September, Oktober. Nah, ini sekarang menyentuh level high-nya lagi. Jadi kalau semuanya kita lihat nih, setelah mereka sentuh high-nya, dropnya lumayan banyak. Setelah sentuh high-nya, dropnya lumayan banyak. Nah, kita antisipasi aja teman-teman, kira-kira dia berhentinya sampai mana. Berarti kalau kita bilang IHSG view-nya cenderung turun nih, nah, barang-barang apa aja yang buat bobotnya IHSG ini jadi turun. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin ada brand itu lumayan ini ya, lumayan turun dalam ya setelah kemarin naik segitu banyaknya. Terus habis gitu kita lihat bank-bank itu memang masih naik ya, masih ada yang buat all time high juga. Tapi kalau kita lihat bank-bank ini mungkin juga sudah lumayan mahal ya. Nah, berarti
apa strategi kita? Nah, kita bisa lihat nih, kalau kita mau cari emiten, bisa dilihat dari satu faktor leading sama lagged. Nah, kalau dari leadingnya kemarin sudah ada banks ya, mungkin yang laggednya bank mana yang belum naik ya. Atau yang kedua, bank-bank digital mungkin yang masih belum naik. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lihat ya. Kenapa kalau kita lihat dari banks? Pertama, kalau dari banks, Q4-nya banks itu most likely akan positif atau akan bagus ya. Lalu yang kedua, bank ini biasanya keluarin rapot Q4 itu lebih awal daripada semua emiten. Biasanya di bulan Februari. Jadi kalau seumpamanya kemarin bank-banknya udah tinggi jauh dan kita lihat nih, bank-bank ini harusnya di Q4 ini resultnya bagus. Harusnya waktu kita lihat bank-bank yang pada turun, harusnya bisa kita cari nih mana bank yang kira-kira turunnya pullbacknya lebih enak untuk kita tunggangin. Nah, apalagi yang perlu kita lihat secara makro, ini sebenarnya yield 10 years obligasi bondnya US ya. Kita jelas lihat ini memang overall dia turun ya. Kalaupun dia naik cuman kena support resist dan dia turun lagi. Jadi yang jelas kalau kita ngomong akan ada bahaya naik lagi, harusnya overhang itu udah nggak ada. Nah, terus gimana implikasi sama kita punya bonds? Kita punya bonds ya. Ini tadi barusan kita ngobrol sama Farul. Skenario apa aja bisa kita lihat atau kita antisipasi? Pertama, bonds ini kan ada ruangan gap ya. Kalau mau teman-teman lihat gapnya kurang lebih di mana nih? Gapnya kurang lebih ada di 6.8 sampai 6.7. Terus teman-teman juga bisa lihat potensi dia buat apa? Mungkin inverse head and shoulder. Berarti kalau semuanya skenario seperti ini, bisa aja dia punya pergerakan seperti ini ya. Mungkin setelah ini dia bahkan ada turun, mungkin naik sampai level sini. Nah, setelah ini kita mau lihat seperti apa. Tapi anyway, apapun skenarionya, yang jelas kalau kita udah tahu gambaran besarnya, mungkin kita bisa jaga posisi untuk nggak masuk dulu. Nah, tadi kita bicara soal banks ya, BBRI mungkin ya, BBRI, BBCA yang biasanya paling gede. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih, BBRI ini kan naiknya juga lumayan steep ya teman-teman ya. Dia naik kencang ya, memang buat higher low. Nah, ini udah sempat buat all time high juga. Jadi kalau memang kita ngelihat Q4 ini resultnya bakal bagus, ya berarti bank-bank seperti ini kalau pas ada pullback masih ada ruang untuk naik ya. So kita asumsi dia pullback dari area sini ya. Kalau di area sini pullback, berarti kita harus jaga risknya harusnya di area sini. Kurang lebih ada sekitar 5% upside ya kalau untuk Bank BRI. Terus mungkin Bank Mandiri yang kemarin 1 tahun itu lebih Oke, 1 tahun kemarin itu harusnya performnya lebih bagus ya. Terus juga teman-teman lihat BMRI ini kan dia sempat buat higher high, tapi sebenarnya dia tinggalin shadow, terus ada gap. Nah, menurut saya mungkin kalau dia pas pullback ya, ini mungkin area-area 6125 sampai 6200 itu teman-teman bisa coba untuk entry ya. Kita ngomong bank-banknya dulu deh ya. Terus juga BBNI menurut saya itu kalau pas lagi pullback, nah ini clear ya, dia kayak small distribution di situ, pullback. Ya teman-teman tinggal pilih either BMRI, BBNI atau BRI-nya. Tapi kalau semuanya kita lihat pemerintah atau sebenarnya calon presiden ini mau ngelakuin UKM, yang jelas ya akan impact lebih bagusnya ke BBRI. Oke. Terus kalau kita bicara soal cut rate, sebenarnya kita lagi masih cari nih industrinya mau lari kemana. Apakah mau larinya ke misalnya otomotif, karena sebenarnya kalau dengan ada cut rate orang-orang jadi lebih berani untuk ngambil kredit ya. Nah, salah satunya yang ada di kita punya cover itu Astra ya teman-teman. Nah, Astra ini sebenarnya diskonnya juga lumayan dalam ya. Terus juga kita lihat area-area sekarang ini area-area support. Teman-teman juga bisa lihat ya pergerakannya juga udah mulai pelan. Nah,
kalau udah mulai pelan gini, teman-teman bisa lihat apakah ada sign dia mau reversal ya. Dari sini so far kita bisa lihat dari nih, ini divergence ya, ini kita bisa lihat. Oops. Oke. Nah, ini bisa lihat ya, dari sini juga ada divergence. Nah, tinggal kita lihat kapan dia benar-benar reversal. Nah, kalau kita bicara reversal, berarti kan kita berharap by technical itu dia bisa buat structure market seperti ini ya. Yang so far sih masih belum ada ya. Jadi kalau saya rasa teman-teman otomotif ya ini boleh jadi alternatif ya. Lalu kalau dari dari LQ45 lagi, saya masih ngelihat Jasa Marga itu juga mungkin masih oke. Nah, kita bisa lihat nih, Jasa Marga kan memang daerah sedang konsol, tapi kalau teman-teman lihat ya overall, overall teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya kan lumayan stabil ya, structure marketnya higher low, di higher low. Nah, downside-nya apa? Downside-nya waktu kemarin dia naik kan lumayan kencang. Nah, ini dia cuma bisa buat high sekecil ini. Jadi sebenarnya masih nggak apa-apa, karena kan kalau dari LQ45 ini kan dia juga nggak begitu liar ya. Nah, mungkin Jasa Marga itu teman-teman bisa lihat. Lalu, nah kalau teman-teman kemarin sempat lihat yang Fahrul bicara sama Yasmin, itu sebenarnya yang kita bisa fokus kemana sih? Barang-barang yang bisa kasih dividen yield lumayan besar. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, dikerucutin kira-kira barang-barang apa aja. Terus soal komoditi juga harusnya masih menarik ya. Kita masih lihat kemarin kalau dari pemerintah itu kan naikin kapasitas untuk produksi batu bara itu 270 juta ton ya. Itu lebih tinggi daripada tahun 2023 kemarin, yang dimana sebenarnya kalau kita lihat kan industri nggak begitu banyak produksi, permintaan nggak begitu banyak ya. Kalau semuanya ini cut rate ini bagus, balik lagi nih temanya, kalau cut rate-nya bagus, harusnya produksi akan lebih masif ya. Harusnya secara quantity itu akan impact bagus ke emiten batu bara. Terus termasuk oil juga ya. Nah, ngomong-ngomong soal oil, kita lihat ya, kemarin memang masih ada yang problem di Laut Merah itu ya. Nah, itu juga impact ke oil. Kenapa? Karena di rantai pasokan distribusinya jadi problem. Dan oils. Dan kalau teman-teman lihat, oils ini juga udah di area-area support resist ya. Nah, mungkin kita masih bisa tunggu just in case. Ini kalau kita lihat nih, ini primary structure-nya, ini secondary market-nya, secondary trend-nya. Jadi kalau kita ngomong ini support resistant, harusnya harapan kita kan dia buat higher low. Otomatis kalau dari emiten-emiten oil ya, kita masih bisa lihat mungkin kayak Medco, Wintermar, mungkin Elsa ya. Kita bisa lihat dari Medco nih, Medco dulu. Medco ini dia ada gap area juga. Nah, biasanya kalau Medco ini kemarin lumayan sering ya buat gap, dan harusnya hampir semua gapnya ketutup ya. Nah, gap yang ketutup, nah teman-teman bisa cek ya. Di sini sebelumnya sempat ada gap ini ketutup semua. Nah, kalau menurut saya kalau pas dia ada pullback, seberapa banyak pullback yang kita harapkan? Nah, ini mungkin teman-teman bisa pakai patokan gini. Oke. Jadi kalau pas dia pullback area sini ya, teman-teman just in case dia drop lebih banyak ya, mungkin kita bisa batasin kurang lebih 1170 sampai 1150 ke bawah ya, kita buang dulu. Kenapa? Secara oscillator juga kita bisa lihat ini lumayan daerah overbought juga ya. Terus juga dia udah jalan duluan, terus abis gitu teman-teman masih bisa lihat ya, kalau memang view kita cut rate ini bakal jalan, kan nggak kejadian sekarang ya. Nah, ini mungkin sentimennya jangan sampai dia price-in dulu, harganya naik dulu, begitu oilnya jalan, begitu benar-benar momentumnya ada, orang-orang pada sell on use. Terus kita bisa lihat juga kayak Elsa,
Nah ini juga kan udah deket-deket resisten ya. Mungkin yang menurut saya masih menarik itu model kayak Wintermar ya. Wintermar kenapa kok menarik? Nah ini kita bisa lihat nih, dia udah mulai ranging. Terus kemarin itu waktu dia turun, dia break support di sini. Terus dia sempat balik juga. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat mungkin ada potensial dia buat inverse head and shoulder. Tapi anyway, apapun patternnya, yang kita mau kan dia jangan sampai buat new low ya. Nah, berarti kalau kita masuk ke harga-harga sekarang ya pas memang momentumnya belum ada. Ini sebenarnya kita punya risk kecil banget. Kenapa? Kalau waktu momentumnya udah ada, itu nanti kita punya harga barangnya biasanya udah pada jalan. Nah, ini mungkin yang harus diperhatiin juga. Terus kalau kayak MBMA ini juga lumayan nih, udah naik berapa hari ya. Nah, mungkin kalau MBMA nih, nah teman-teman bisa lihat nih model-model kayak seperti ini ya. Biasanya mereka konsol dulu, terus abis itu diawali dari dia perlambatan dulu. Nah terus teman-teman juga bisa lihat dari ini juga ada kayak divergent juga. Nah mungkin kalau pas ada pullback dengan risk 10% ya, kalau nggak 10%, mungkin kita batasin risiko di sini deh. Kurang lebih 8%, harusnya teman-teman masih bisa lihat daerah target berikutnya di 700 sampai 730. Itu juga masih relatif aman sih. Nah, kita bahas juga dari kita punya stock pick itu ada Archie ya. So far Archie-nya belum begitu perform. Kita ngelihat dari Archie ini kan secara fundamental kan memang rumornya dia mau dijual nih. Nah, tapi kalau kemarin dia mau dijual dan harusnya dealnya udah deket-deket ya, biasanya dia pada running dulu. Tapi kita kan nggak pernah tahu nih dealnya bakal kejadian kapan. Nah makanya kita jaga supportnya aja, atau semuanya jangan sampai dia break dari low levelnya dia, atau jangan sampai dia moving di bawah mungkin moving average yang di 100 ini ya. Nah mungkin kita batasin aja kalau memang masuk di sini di angka 7.96% ya. Oh sorry, dari harga sekarang harusnya cuma sekitar 5%. Terus kita juga ada NCKL, itu juga belum jalan sih, belum jalan, hampir kena stop loss. Tapi menurut saya kalau barang-barang kayak gini sih saya cari untuk sell on strength ya. Nah mungkin daerah-daerah 990 kita akan batasin risiko dulu sih, just in case dia naik lagi, ya udah kita coba masuk lagi. Tapi yang jelas kalau pergerakannya seperti ini, kalau teman-teman masih belum punya area 955 itu sebenarnya good entry price. Kalau untuk cuman mau ngambil nyopet-nyopet aja sampai 990 itu mungkin masih bisa ya, masih possible sih kalau untuk NCKL. Oke, lumayan sepi ya hari ini ya. Marketnya tenang-tenang. Nah, gimana sama emiten-emitennya Barito Group? Oke. Kita bisa lihat juga ini teman-teman ya. Kemarin dari terakhir dia buat terakhir dia buat high point itu di Desember sampai sekarang itu dia nggak pernah bisa buat higher high ya. Nah otomatis, teman-teman bisa lihat nih pergerakan candlenya kan udah mulai kecil-kecil. Nah ini sebenarnya bukan tanda-tanda bagus karena sebelumnya dia lumayan agresif, tahu-tahu dia kecil banget ya. Nah ini menunjukkan kalau market ini nggak lagi optimis. Terus kita bisa lihat volumenya juga mulai turun ya. Makanya waktu dia turun sebenarnya as expected, kita nggak pernah call lagi namanya brand sejak saat itu karena tanda-tanda ini lebih jelas, apalagi waktu dia berapa candle, 1, 2, 3, 4, 5 candle ini belum ada perlawanan dari buyer. Makanya kalau ditanya brand gimana, ya mungkin sekarang cheap, tapi menurut saya lebih baik saya masuknya telat daripada masuk sekarang terus masih dibawa turun lagi. Ini kayak kemarin ya, 4 hari yang lalu, perdagangan yang lalu itu kita lihat udah lumayan drop dekat support, ada candle hijau, kita jadi optimis, kita masuk, terus ternyata masih drop lagi. Nah ini mungkin lebih baik masuknya nanti dulu deh kalau untuk brand. Sama juga di BRPT-nya, ini juga masih deres juga. Dari TPIA-nya kita juga masih ngelihat lumayan dalam lagi ya. Terus ada PTRO, itu candlenya price action-nya jadi jelek banget gitu. Mungkin yang paling aman apa? Cuan ya, karena masih suspend ya, belum kemana-mana. Nah ini mungkin menurut saya kalau untuk emiten-emiten tadi saya mau lebih cenderung untuk hindarin dulu sih. Astra tadi ya, PT ROTP. Yes, PT ROTP ya tadi.
Ini pakai iPad bukan pakai laptop karena laptopnya belum dicas. Oke, kita coba cari ya barang apa aja. Raja hari ini lumayan rebound ya dengan daerah support. Ini juga masih menarik harusnya. Terus kalau kita lihat Maha itu juga ada di stock pick kita. Area-area sekarang sih dia kan support ya, kita expect dia respect daripada supportnya ini sebenarnya. Kalau dia cukup kuat, or kalau sebenarnya dia nggak cukup kuat, anyway risk kita dari harga sekarang cuma 3% sih, harusnya boleh dikonsider juga. Terus dari Akra, ini oil sector ya, ini harusnya sih udah mulai taking profit. Terus mungkin yang lain energi. Nah energi saya lumayan suka ya, belum masuk sih ke tempat kita punya stock pick karena kita memang batasin jangan sampai terlalu banyak juga. Ini ekspektasi saya pullback lebih dalam dulu dari 228 sampai 234, 235 itu mungkin 236 lah. Itu mungkin bisa jadi good entry price. Terus barang-barang lain ESA itu juga masih menarik menurut saya ya. Tapi saya mau dia masuk di 535 something ya. Kalau enggak sih mungkin stay away dulu. Gajah Tunggal hari ini rebound ya, ini juga lumayan rapi. Nah cuman gini, Gajah Tunggal ini kita bisa lihat nih teman-teman ya, dia punya last resisten itu kan daerah sini ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk sebenarnya harus aware ini lumayan tinggi ya. Cuman kalau kita batasin berdasarkan risk and reward aja harusnya nggak ada masalah. Kita juga ada IMPC juga secara structure market juga cukup rapi ya. Memang dia medium to small cap, tapi kalau kita lihat selama structure marketnya rapi, risknya terjaga, jadi masih menarik sih. Terus kita ada masukin juga IMAS sebenarnya ya. IMAS itu kita masukin hari ini ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, pullbacknya harusnya juga cukup oke. Structure marketnya masih buat higher low. Harusnya area-area sekarang ini masih bisa consider untuk masuk sih. Terus kita bisa lihat apa lagi nih, Seger mungkin. Seger. Nah, ini juga nggak begitu menarik ya, candlenya kecil-kecil banget. Terus volumenya juga udah mulai kecil dibandingin sebelumnya. Terus MBMA tadi udah dibahas sih. BBRI tadi udah dibahas juga. Avia ini katanya ada rencana mau buyback ya. Udah naik. Nah ini sih sebenarnya kalau saya kayak gini nggak mau lagi ya. Kenapa udah mulai naik ya. Kalau saya sih harapannya turun dulu lebih dalam deh. NISP salah satu bank yang menurut saya juga menarik. Waktu itu kita sempat masuk waktu berita Commonwealth ya. Terus dia dibanting turun. Nah waktu dibanting turun ini sebenarnya structure marketnya kelihatan ya, lumayan rapi. Terus mungkin ada yang bilang ini penan lah. Nah anyway, kalau harga sekarang masuk, ya kita dekat sama resisten. Jadi mungkin kalau saya jangan masuk dulu ya. Atau lebih baik dia biarin sampai situ, pas dia pullback lagi barusan kita masuk. AMRT gimana? Oke. AMRT emiten yang sebenarnya saya suka, tapi ya begini ya. Kemarin sepertinya pada banyak yang jualan juga. Nah, terus juga kita lihat ya, ini sebenarnya kan nggak ada sama sekali perlawanan dari buyer. Sama kayak di sini ya. Nah saya nggak mau sampai dia buat new low baru terus dia naik ke atas, or kita spend waktu lebih lama. Nah luckily kita cuman punya stop loss tuh pendek banget teman-teman ya. Jadi kita barusan kena stop loss di AMRT ya. Ini bisa kita kelihatan di sini deh. Kita stop loss AMRT-nya. Nah teman-teman bisa lihat ya, itu bisa juga lihat dari terima ideas juga. Terus kalau menurut saya masuk ke AMRT sekarang belum begitu worth it sih, tunggu dulu aja sih. Lebih menarik ke MDKA sebenarnya ya. Harga sekarang nih kalau mau masuk ya dia masih bergerakan ranging, masih bisa kelihatan ya support sama resistennya. Seenggak-enggaknya area sekarang dia udah pullback lebih dalam ya, mungkin 2380. Kalau teman-teman mau lebih pesimis ya bisa ambil jaga entry posisi di sana. Ini juga mulai menarik karena dia udah mulai reversal. Teman-teman juga bisa lihat ya, ada potensi dia pullback dulu nggak? Menurut saya sih kalau dilihat ya targetnya mungkin ini gap area yang bisa kita jadi acuan kalau dia mau naik, atau sebenarnya closing dari dia closing gap area
Harusnya 1500, 1525 itu teman-teman bisa consider untuk masuk ya. Or dia even pullback lebih dalam, kan kita taruh stop lossnya lumayan jauh ya, sekitar 11% di 1355, harusnya juga masih boleh dikonsider. Salah satu emiten batu bara yang saya lumayan suka yang model pergerakan seperti Indi ya. Terus juga ada UNTR. UNTR juga udah naik ya, harusnya udah mulai taking profit. Nah, saya miss di sini karena kemarin saya harap dia pullback lebih dalam, tapi nggak ada pullback. Jadi kalau teman-teman memang lihat ini emiten yang bagus, coba aja masuk, porsinya juga usah terlalu gede, tapi seenggak-enggaknya inisial posisinya ada. Seenggak-enggaknya waktu dia naik, kita nggak FOMO beli masuknya di atas karena ketinggalan. Adaro juga ada gap area, teman-teman bisa lihat dari sini gap areanya kurang lebih sampai 2580 ya. Kemarin setelah bagi dividen lumayan banyak ya turunnya, tapi dia kembali recovery lagi ya. Jadi kalau teman-teman yang kemarin sempat dapat dividen, harusnya harga-harga sekarang, even teman-teman belinya di sini itu nggak akan rugi sih, karena udah dapat dividennya. Excel, ya sorry angkanya nggak kelihatan tadi, soalnya saya lagi nggak perhatiin Instagramnya. Nah, Excel masih berhasil rebound lagi ke atas ya. Cuman saya sih kalau masuk harga sekarang sih nanggung ya, karena untuk short term trading 2360 targetnya saya. Jadi kalau masuk sekarang nggak begitu wise, tunggu aja di bawah sih kalau ini. PGO kita sempat keluarin juga. PGO kemarin kita jualnya BEP. Menurut saya mau cari harga lebih murah lagi di 11.20. Di situ nanti barusan saya coba masukin lagi untuk diterima stock picknya. ADMR masih ada di tempatnya kita, teman-teman ya. Ups, ADMR. ADMR harga-harga sekarang masih bisa collect. Ini juga udah lumayan lama ya umurnya di kita punya jemuran. Nah ini masih harapannya dia masih naik ke atas ya. Tapi stop lossnya kita taruh agak jauh sih. Karena saya nggak mau ini lumayan volatile juga ya. Terus atau semuanya kalau kita tahu stop lossnya jauh, seenggaknya kita bisa jaga untuk portion dari lot size-nya lebih kecil. Nah menurut saya kalau untuk ADMR 1275, 1330 itu bisa coba untuk entry. Maya ini enggak dah kalau begini. GGRM masih kuatkah? Saya daripada GGRM saya lebih suka HMSP nya. Tapi memang GGRM udah lumayan murah. Nah, secara teknikal HMSP yang lebih menarik. Sama nih ada kayak divergent, terus juga dia dekat-dekat support. Nah ini sebenarnya kita ngomong pesimisnya ya 945 ya, itu sebenarnya udah cukup oke pergerakannya karena dia big caps ya, nggak gitu gesit dibandingin mid to small cap. Jadi harusnya kalau pilih HMSP GGRM ya saya lebih pilih HMSP nya. BBYB secara technical ini dia nggak ada perlawanan dari buyer sih. Jadi mungkin kalau saya mau lihat buy risk and reward aja bisa. Tapi kalau lihat ideal, ini bukan ideal. Karena kita lihat ya, dia naik, ada perlawanan seller naik, ini sama sekali nggak ada perlawanan bayarnya. Jadi kalau seperti ini sih, ya ekspektasinya pullbacknya lebih dalam aja. Barusan nanti kita lihat lagi. Terus dari KF, ya KF juga nggak deh. Ini sama sekali selling pressure nggak lebih kecil. Tidak ideal. BRMS itu mungkin lebih ideal untuk entry di 172, which is harga sekarang ya. Harga sekarang sih boleh sih kalau untuk BRMS. Antam ini juga ranging lumayan gede, terus juga dia ada gap di situ ya, di area berapa nih? 1590. Kemarin udah dapat momentum naiknya, nggak pernah bisa buat new high juga. Jadi menurut saya mungkin kalau masuk di Antam, prepare untuk spending time-nya lebih lama aja. Jadi kalau sekarang saya akan skip dulu sih. WH menarik kalau dilihat dari technical, dia punya movement juga masih ranging, area-area sekarang juga cuma 7% ya dari risk-nya. Boleh diconsider juga.
Bumi juga kemarin sempat naik, harus Bumi ini menarik juga ya. Harusnya sekitar 18% dari harga kemarin 9193. Kita sempat mau masukin ini, tapi kemarin kalau kita masukin ini sebenarnya barangnya lumayan volatile ya. Dia sempat dari harga berapa, terus sekarang turun sampai harga sekarang. Mungkin nggak semua orang itu comfortable untuk masuk di Bumi. Jadi kalau semuanya tanya Bumi dimasuk berapa di 9193 itu ya 108 ya, teman-teman mungkin bisa cabut, or even nggak close sampai 108 sebelum itu kita close, sebenarnya nggak masalah juga sih. Ada juga dari kita punya stock pick ABMM, slow, memang slow banget ya, tapi udah deket kita punya take profit area, jadi harusnya untuk harga sekarang sih kita jangan masuk lagi sih. UNTR tadi udah sih, UNTR ya. Ini saya miss kalau UNTR. Aman, saya masih suka, but tidak di harga sekarang sih. Saya ekspektasinya dia mungkin let's say turun 50% dari pergerakan yang di sini atau swingnya di sini. Di sinilah kurang lebih. Nah, itu mungkin masih boleh. Tapi kan kita nggak bisa bicara sekarang, soalnya dia udah naik jauh. Nanti kalau waktu dia turun-turun ya kita bisa consider untuk lihat lagi. BTPS ya potensi reversal but not clear masih. Bird-nya juga saya rasa juga udah jalan. Ya, ini jadi masih lower high. Jadi structure marketnya masih downtrend, masih belum begitu menarik ya. Goto, nah ini mungkin somehow lebih menarik karena dia ranging, udah mau taking profit ya. Kalau kemarin masuk di hari bawah, untuk sekarang sih tunggu dulu deh kalau untuk ini ya. Akro enggak deh, agak susah liatnya. Raja tadi udah dibahas. Tugu, yes, Tugu salah satu emiten yang potensi reversal juga. Kita bisa lihat nih, kemarin ada divergence juga waktu dia turun, terus abis itu dari minor trendnya ada reversal, tapi dia nggak ada pullback. Jadi kalau semuanya mau masuk, nah tunggu pas pullback, or tunggu pas dia naiknya lebih agresif lagi. Waktu dia pullback kita barusan masuk. ITMG ini ada banyak gap. Nah gapnya paling besar tuh kurang lebih di 30375 ya. Nah tapi dia masih belum ada ini. Kalau teman-teman mau masuk sini mungkin masuknya piramid aja, masuk dulu dikit. Kalau semuanya dia naik lagi dikit, kalau pas dia turun kita masuk lebih besar. Nah, gapnya sampai mana? Ini ada gap kurang lebih 40675. Jadi asumsi kalau teman-teman masuk dari harga sekarang nih dan dia closing gap, so upside teman-teman 47%. Tapi ya berapa lamanya kita nggak pernah tahu tuh. Excel nggak galau sih, ISAT yang agak pelan ya. LP, kita lihat LP. Ini emiten yang hampir sama sama Wintermar ya. Ini juga ada gap. So far saya akan lebih betting ke Wintermar-nya daripada LP. RAM ini ranging gede juga. Ini juga boring, capek banget. Terus juga teman-teman bisa lihat ya, potensi dia reversal ada. Nah ini mungkin ada yang lihat apa ya bahasanya kalau chart pattern itu lebih kayak ini ya, falling wedge. Nah tapi kalau semuanya falling wedge atau apapun ya namanya, ranging atau apapun ya, itu biasanya potensi pembalikan arahnya ada gitu. Apalagi dekat-dekat interest area, dekat-dekat support. Nah itu mungkin teman-teman bisa expect untuk dia reversal, or teman-teman kalau nggak pernah tahu dia kapan reversalnya, untuk trading pendek aja harga sekarang sebenarnya dia punya risk kecil banget. Energi tadi sudah dibahas, ASI udah dibahas, PGU udah dibahas, INDF, oke, let's say INDF ya, ini juga ranging potensi reversal tapi plan ya, dekat-dekat seperti harga sekarang, sebenarnya good entry area. Tapi saya untuk INDF saya nggak mau masuk dulu sih. Medco SA tadi sudah dibahas sih. BP juga nggak menarik masih. PTBA mungkin lebih menarik. Tuh PTBA ada gap area juga. Kalau pas pullback mungkin teman-teman boleh masuk. INKP ya, area-area sekarang juga sebenarnya risknya kecil tapi belum clear reversal, so saya juga skip seperti ini. Boleh sih masuk, pokoknya jaganya risknya aja 4% gitu.
Pani juga masih belum kemana-mana, ranging ya. Terus teman-teman bisa lihat di area-area sekarang juga selling pressure-nya udah mulai kurang ya. Nah tinggal kita mau bayar masuk or kalau kita bicara risk reward itu cuma 11%. Terus juga ini ada potensi ini ya, divergent juga. Nah ini mungkin teman-teman bisa consider untuk masuk harga sekarang sih. OBMD ini oil sector, oil related ya penunjangnya. Nah ini juga nggak gitu liquid sih teman-teman ya. Kalau mau masuk sini lot size-nya aja atau trading size-nya teman-teman di adjust. Cevin so far dia bisa survive ya daripada dia punya support. Harusnya kalau pas harga-harga sekarang teman-teman cuma mau lihat risk and reward doang ya. Anyway ini company bagus, harusnya dia punya valuasi juga masih murah banget. Tapi masih belum ada sentimen yang ke Cevin menarik ya, belum ada growth story-nya atau belum ada M&A dan segala macam. Big Bank tadi udah dibahas. Unique, no, saya mungkin skip ini. Cepin ini juga masih turun sih teman-teman ya, belum kelihatan bottomnya. Mungkin saya lebih wait and see dulu untuk Cepin. Adaro EDMR tadi sudah dibahas juga, Maha tadi sudah dibahas. Sido nih sebenarnya juga udah murah banget, tapi masih belum menarik ya. BNK, saya suka movementnya BNK. Nah rapi ya, kalau seperti ini dicari yang seperti ini. Kalau technical lebih gampang untuk naik sih. Berapa jauh kenaikannya ya kita nggak bisa tahu ya. Kalau sentimennya nggak ada ya nggak begitu hype ya, kita nggak bisa expect dia naik banyak juga sih. SMGR ini lebih ke ranging sih teman-teman ya, ranging lumayan gede sih, area-area sekarang ya sekitar 6% ya. AMRT tadi udah bahas, Cegas masih IPO agak susah, Koka masih di bawah juga, Humi ya ini. Waduh, nggak deh kalau barang seperti ini. Agro udah tinggi juga, kayaknya ini bisa turun dalam nih seperti ini. BBYB, tadi udah bahas BBYB. Tempo Scan, good valuation, udah jalan juga, masuknya juga nggak bisa gede. Dari sini sampai sini cuma berapa persen nih? 16%, 18%, waktu tunggunya biasanya lumayan lama juga. Tron itu kemarin sempat saya lihat tapi dia drop, so menurut saya masih belum ada reversal yang clear. Belum Pak Iswar, saya masih tunggu juga. Saya suka tapi saya masih belum berani masuk. Kalau mau spek saya mungkin lebih berani ke Dewa sih. Palem masih belum menarik. Doh masih belum menarik juga. Lihat. Nah kalau ini saham spek sih teman-teman ya. Ini waktunya sih nggak ada yang tahu kapan, tapi once dia jalannya kenceng gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman expect jalan cepet agak susah, tapi kalau kita mau lihat ya pas orang-orang nggak ada yang lihat ini menarik ya, jadi harganya masih murah. Itu sebenarnya momentum yang pas kalau untuk masuk. Buka ranging ya, bosen juga main buka ya, lebih asikan goto ya. NCKL tadi udah bahas, BBRI udah bahas, Apex masih nggak menarik juga. MPXL tuh lebih menarik sebenarnya. Tuh udah naik tapi ya. Auto, daripada auto saya lebih suka Dharma ya. Ini area sekarang juga masih good price. Raja tadi udah dibahas ya. BBTN ya oke, tapi udah naik sih. Skip. Wah hebat juga nih, ada yang bisa tahu CASS. Good company tapi udah jalan ya. Bull oke lah, tapi saya nggak mau kalau udah jalan terlalu jauh nih. Dekat resist ini biasanya orang-orang udah lebih gampang taking profitnya. So kalau kita telat kita nggak perlu cari atau nggak perlu kejar yang kayak gitu. FWCT ini juga sama nih, agak susah mainnya ya.
Indo nggak liquid juga. Harta ini saya pernah suka, tapi saya cut loss karena saya masuknya waktu dia udah momentumnya selesai. ISSP ini juga sebenarnya menarik. Dia ranging ya, tapi udah jalan juga dan pergerakannya lambat. Tunggu tadi udah bahas BSS. Ya oke lah, tapi nggak liquid ya kayaknya ya. Jadi mungkin lot size-nya aja dijaga. GJTL udah, BBNI udah, ASI udah, NCK udah. So overall hampir semuanya udah ya. Oke, BSDE mungkin belum nih, BSDE. Ranging juga, ini juga menarik kalau kita coba entry ya. Pakuwon masih nggak kemana-mana. Dia juga rangingnya di sini-sini doang. Terus Ciputra ya, kalau pas dia pullback dalam, menurut saya lebih menarik Ciputranya. Nih, biasanya kalau fund lebih suka Ciputra ya. Terus kayak SMRA ya udah hit TP harusnya. Tunggu di bawah aja, tunggu dia ranging ya. Terus sebenarnya ada satu emiten yang menurut saya naik terus nih, tapi nggak liquid juga, JRPT ya. Wah udah naik jauh sih. Valuasi juga masih menarik harusnya. Asus, nah tunggu aja pas dia pullback nih. FNI ini saya pernah main tapi lama. Ahab sih, kita masih ada Ahab. Harganya masih di sini-sini doang, tapi rangingnya kurang lebih 20%, so masih menarik. Widi, nggak deh kalau yang seperti ini. Apalagi ya, mungkin ini ya. Oh ini sih lagi begini. Banyak emiten yang kayak Gosco ini juga masih menarik harusnya. Gosco, terus TAPG itu masih ranging besar. DSNG sebenarnya masih murah. Terus terutama yang coal related ya, banyak banget yang bagus nih. UNTR tuh termasuk yang bagus, PTBA juga bagus. Indi salah satu yang masih saya suka juga. Bumi, ITMG, Dewa, terus Adaro. Ini justru lebih clear dia punya price action sih daripada yang lain. ABMM itu udah hampir take profit juga. KKGI mungkin potensial reversal. MDKA itu juga menarik. Terus Harum menurut saya juga masih oke untuk entry. Toba salah satunya secara technical menarik kalau dia pullback. Jadi overall saya lebih ngeliat banyakan emiten batubara yang lebih menarik ya. SMDR udah jalan sih. Miss momentum yang P5 kapan hari sempat rame gimana? Wah ini pullbacknya juga lumayan dalam ya. Lebih baik spek ke sini kali ya. Tapi lotnya tipis-tipis nih kalau main ini. TPMA juga kita masih ada. Range 7% sih. Tapi ini good entry price. Ngambil rangingnya juga. Apalagi nih, PPGL dulu pernah main. Oh ada yang naik Koka udah 83. Ini juga ya dari IPO nya lumayan turun dalam ya. Jadi kalau menurut saya ya spek aja sih, karena teknikalnya agak susah dilihat ya. Barangnya juga yang punya emiten doang sepertinya ya. JRR interesting, ini juga menarik sih. JRR, MAPI itu kita barusan take profit kemarin. Kalau pas dia pullback itu masih menarik untuk kita lihat. IPCC ya oke lah IPCC. PSSI enggak dulu. ACST kayak Meta dong ini. Ya pergerakannya masih belum menarik ya. DILD, nah ini juga properti nih. Ini saya selalu suka barangnya dia secara fundamental sih. Tapi secara technical, harga-harga sekarang kalau pas dia turun 195 itu mungkin bisa collect. Tapi harus diperhatiin dia punya range ini kan nggak begitu besar tuh.
11%. Oke lah, masih oke lah di ILD. Multipolar, ini saya rada anti biasanya kalau ini. Inco masih belum ya. Tunggu main ID-nya gimana. Nice itu juga barusan IPO ya jalannya. Ya kalau saya rasa pas dia last turun-turun dibeli mungkin masih oke. Tapi mungkin taking profitnya cepetan aja. MNCN nih, nah ini belum tahu nih mau ngapain nih. Harga-harga segini nggak kemana-mana juga. Sochi Lines ya. Ini nggak begitu menarik. Nah BDMN tuh boleh tuh udah jalan tapi pelan ya. WIM, wah Pak Iswar barang-barangnya antik-antik juga ya. Ini tunggu aja Wismilak, saya rasa mungkin akan ada rebound sedikit di Wismilak. DMMX ini juga barang-barang kayak begini agak susah ya ngelihatnya ya. Kalau mau coba entry di 274 Pak Iswar. NRCA nggak begitu menarik masih. Nah itu kalau lihat Saratoga nih yang ada sentimen-sentimen pemilu ini biasanya lebih menarik ya. Nah ini juga boleh. Mungkin nih kalau bisa satu lagi ini yang masih belum jalan juga nih, VKTR masih di sini doang ya. Range-nya 13%. Jadi menurut saya model seperti ini kita bisa lihat ya. Selalu ada buyer di bawah. Nah kalau seperti ini malah lebih menarik. Ranging seperti ini. Nobu itu udah jalan ya. Kita sempet call juga. Harusnya dikit lagi kena taking profit. Nah ini juga menarik nih. Sempat diturunin ke bawah. Terus akhirnya jalan sekarang. Harusnya sih arahnya masih ke atas ya. WIRG, kalau dari WIRG masih belum menarik ya. Lebih menarik kan kalau teknologi cyber ini. Bergerakannya juga rangingnya lumayan gede juga ya. Nah ini mungkin boleh consider, tapi jangan masuk gede-gede kali, karena dia barangnya nggak gitu liquid juga. GVCR, IPTV masih nggak kemana-mana. Diva ini satu grup nih sama DMMX dan kawan-kawan. MCAS-nya juga masih belum kemana-mana. So overall memang marketnya kalau Senin ada boring. So teman-teman jangan khawatir, nanti pasti ada market serunya. Nah mungkin kita sebelum penutupan ada satu ini yang saya mungkin sharing. Kalau kita lihat ya November kita udah pada jalan. Nah ini misalnya cycle-nya seperti ini. Oktober November memang most likely kita di bottom IHSG. Nah jangan lupa IHSG jalan itu nggak mungkin naik terus ke atas ya. At some point mereka harus istirahat atau mulai ada pullback. Jadi ekspektasinya teman-teman jangan waktu di atas terus masuknya jauh lebih gede. Piramidnya kebalik. Nah tinggal strategi kita apa? Kalau udah pada mahal mungkin kita bisa cari mid to small cap. Nah kapan sih biasanya IHSG udah mulai peak ya? Biasanya nih ya deket-deket Chinese New Year itu udah mulai peak, atau sebelum Chinese New Year biasanya dia udah mulai loyo. Terus habis gitu sebelum Lebaran itu biasanya rada sepi marketnya. Nah makanya kalau kita lihat kenapa kok bulan Juli itu lebih gampang trading, karena di bulan Juli itu orang-orang udah pada jualan di bulan Mei, Juni ya. Nah bulan Julinya itu lebih gampang jalan ya karena itu. Terus Oktober, November itu bottom, dan itu cycle itu terus berulang teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau agresif harus tahu kapan sih kita mau masuk agresif, kapan sih kita mau masuk ke yang lebih defensif, atau kapan kita mau masuk ke mid to small cap. Jadi mungkin dengan ada gambaran seperti ini kita masih bisa milih-milih barang ya. Nah sekarang kan kita bisa lihat ya IHSG kalau udah mulai peak, dan IHSG nanti kalau turun itu yang buat turun ini kan pasti barang-barang yang gede, LQ45 dan segala macam. Jadi jangan cari LQ45 atau barang-barang gede yang udah pada naik sih. Maksudnya yang udah naik tinggi ya, naik sih nggak apa-apa. Tapi kalau naik tinggi tunggu dulu. Kalau dia ada pullback mungkin better, karena kita dapat rewardnya jadi lebih bagus. Oke, mungkin itu dulu untuk malam ini. Besok kita ketemu lagi sama Jogi or Billy ya. Nanti Rabu biasanya sama Glenn, hari Kamis sama tim research biasanya Yasmin, or nanti kita lihat ada pembicaraan siapa. MPXL tadi udah dibahas. Anyway, thank you teman-teman yang udah stay selama 1 jam ya. Kita ketemu lagi next week.
See you, good luck.